Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong mengalami keterlambatan implementasi. Apa penyebab keterlambatan implementasi vaksinasi gotong royong? Akan dibahas lengkapnya dalam segmen Fact Check oleh rekan Valencia Melvinci. Silahkan Valen. Ya Eva dan juga pemirsa, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia akan mempengaruhi cepat atau lambatnya tercapai herd immunity, dan salah satu yang paling berdampak adalah vaksinasi gotong royong. Kita akan cek faktanya, apakah benar vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri terlambat diimplementasikan di Indonesia. Berikut kita akan cek hari ini. Jika kita kembali mengingat pada 30 Maret 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menyatakan terkait dengan vaksinasi gotong royong diharapkan ini dapat dimulai untuk digunakan pada bulan April 2021. Dan saat ini sudah sampai pada akhir April 2021. Dan kemudian juga ada undang-undang yang mengatur terkait dengan seperti apa petunjuk teknis dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang sudah juga dikeluarkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Dan selain itu, seperti gayung bersambut juga dikatakan oleh Erick Thohir pada 25 Maret 2021 terkait dengan vaksinasi gotong royong ini ditargetkan menyasar pada 10,1 juta orang dan diharapkan dapat mencapai target herd immunity di Indonesia, yakni 70% dari total populasi, yakni sekitar 181 juta orang harus sudah bisa divaksin untuk mencapai herd immunity di Indonesia. Kemudian kita akan lihat kembali apa sebenarnya isi dari Peraturan Menteri Kesehatan di nomor 10 tahun 2021, yakni tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini sudah sangat jelas pemirsa, apa saja yang harus diatur terkait dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang ditargetkan bisa terlaksana pada bulan April 2021 ini. Apa saja aturannya? Yang pertama, ini merupakan vaksinasi yang ditujukan untuk karyawan, buruh dan juga keluarganya. Namun pendanaannya seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan vaksinasi gotong royong ini akan berjalan beriringan dengan vaksinasi yang diselenggarakan secara gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Tidak menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Novavax dan juga Pfizer karena ini merupakan vaksin yang digunakan dalam program pemerintah. Jumlah vaksin yang didistribusikan juga harus sesuai dengan jumlah kebutuhan dari vaksinasi gotong royong yang sudah ditargetkan ini. Selain itu ada juga 4 poin lanjutan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini di dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang sama nomor 10 tahun 2021 terkait dengan pengadaan vaksin ini akan menjadi ranah dari Kementerian BUMN berikut dengan Bio Farma yang akan mengatur seperti apa alur pengadaan dan juga alokasi dari vaksin. Kemudian pendistribusian vaksinasi akan dilakukan oleh Bio Farma kepada fasilitas kesehatan swasta tertentu yang pastinya sudah memenuhi seperti apa syarat dan juga ketentuan agar bisa ikut serta dalam melaksanakan vaksinasi gotong royong ini. Dan pencatatannya dilakukan satu pintu secara elektronik pemirsa, ini sebagai bentuk efisiensi. Ini dilakukan di dalam sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 dan nantinya penerima vaksinasi gotong royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 secara elektronik. Kemudian apa saja jenis-jenis vaksin yang dipilih untuk menjadi bagian dari vaksinasi gotong royong ini? Ini tentu berbeda dengan jenis vaksin yang sudah digunakan oleh pemerintah dalam vaksinasi pemerintah. Karena di sini ada 3 jenis vaksin yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah Sinopharm. Sinopharm ini merupakan vaksinasi dari Cina. Dan saat ini sudah ada ketentuan ataupun kesepakatan Bio Farma akan memperoleh suplai sekitar 15 juta dosis secara bertahap untuk vaksin Sinopharm. Yang kedua adalah dari Rusia, Sputnik V. Ini merupakan vaksinasi yang pada saat ini sudah sampai pada tahap finalisasi registrasi Badan POM. Yang kemudian nantinya diperkirakan di setiap bulan mulai dari Mei sampai dengan Juli 2021 Indonesia akan memiliki sekitar 20 juta dosis Sputnik V. Kemudian yang terakhir adalah vaksin CanSino. Dan vaksin CanSino ini merupakan vaksin dari Cina juga pemirsa. Sampai saat ini sudah
tiba di proses binding agreement dan nantinya diperkirakan akan ada 5 juta dosis vaksin untuk Indonesia dari vaksin CanSino ini. Sehingga jika kita totalkan secara keseluruhan, kita memiliki 40 juta dosis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Kemudian kita akan lihat pula sebenarnya sampai dengan hari ini terkait dengan jumlah perusahaan berikut dengan peserta yang mendaftar untuk vaksinasi gotong royong. Dari gelombang pertama sampai dengan gelombang kedua, ini sudah tercatat sejak 28 Januari sampai dengan 10 April 2021 pemirsa. Totalnya ada sekitar 8,6 jiwa yang nantinya akan menjadi peserta dalam vaksinasi gotong royong ini yang berasal dari 17.387 perusahaan. Nah, jika kita lihat dan juga membandingkan berapa jumlah vaksin yang juga sudah bisa nantinya kita peroleh adalah sekitar 40 juta vaksin. Kemudian sampai dengan gelombang pertama dan juga kedua dari pendaftaran vaksinasi gotong royong ini masih ada banyak lagi kuota yang nantinya bisa diisi oleh peserta vaksinasi gotong royong ini. Nantinya kita akan juga melalui gelombang ketiga pendaftaran yang sudah dimulai pada tanggal 26 April 2021 dan nanti akan ditutup pada 21 Mei 2021. Kita masih menantikan seberapa banyak peserta lanjutan yang akan mendapatkan jatah dalam vaksinasi gotong royong ini pemirsa. Kemudian kita akan melihat dari target yang ditentukan yakni pada April 2021 harusnya vaksinasi gotong royong sudah bisa terselenggara dan ternyata Bambang Herianto, salah satu dari 5 juru bicara vaksin, mengatakan pada 27 April 2021, kedatangan vaksin untuk vaksinasi gotong royong masih dinamis. Kami terus mengupayakan yang terbaik alias best effort untuk mendatangkan vaksin tersebut sesegera mungkin. Jika tidak berhasil di April, ya ke Mei. Vaksin yang sedang diupayakan pertama adalah dari Sinopharm. Jadi memang benar pemirsa ini sudah diklarifikasi dan juga dikonfirmasi dari pihak juru bicara vaksin gotong royong yang mengatakan memang terjadi keterlambatan dari vaksinasi gotong royong untuk diimplementasikan di Indonesia. Jika tidak April, nanti akan kita usahakan secepatnya yakni pada bulan Mei 2021. Kemudian apa alasannya? Alasannya disampaikan oleh beberapa instansi, salah satunya adalah Kadin Indonesia. Yang pertama, Bio Farma masih harus memastikan jumlah dan juga alokasi vaksin yang tersedia. Ini merujuk kepada aturan dari Permenkes nomor 10 tahun 2021. Kalau ternyata jumlah vaksin dan juga jumlah yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ini harus sama jumlahnya. Dan yang kedua terkait dengan harga vaksinasi gotong royong yang masih dibahas oleh sejumlah lembaga terkait. Dan yang terakhir adalah terkait dengan supply dan juga jumlah permintaan dari vaksinasi ini. Suplainya masih terbatas namun permintaannya sangat banyak pemirsa karena dari seluruh negara-negara yang ada di dunia membutuhkan vaksinasi COVID-19 untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan pemirsa, ternyata memang benar vaksinasi COVID-19 khususnya vaksinasi gotong royong mengalami keterlambatan. Namun sampai dengan hari ini pemerintah masih mengusahakan agar jika seandainya tidak bisa terselenggara di bulan April 2021 secepatnya vaksinasi gotong royong akan diselenggarakan untuk masyarakat Indonesia. Kita tunggu seperti apa kelanjutannya. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda Eva. Baik, terima kasih Valen untuk pemaparan Anda.